Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar kami rindu untuk diperlengkapi, untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Mohon urapan dari kuasa Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya kami merenungkannya, tapi kami dapat belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan saya ambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Kita akan membaca bersama-sama. Saya membacakan dari sini dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dari tempat tinggal masing-masing. Lukas 22 ayat 24 sampai ayat 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop ini adalah sama dengan perikop ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan makan yang terakhir dengan para murid. Dan ketika mereka makan itulah terjadi dialog-dialog di antara Tuhan Yesus dan para murid. Sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara mereka ada salah seorang yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dan terjadi kehebohan di antara mereka. Siapa yang akan menyerahkan? Dan di antara pertanyaan-pertanyaan siapa yang akan menyerahkan Tuhan itu, mereka terbersit pikiran, kalau gitu siapa ya yang terbesar di antara kita? Jadi di meja makan itu terjadi satu pembicaraan selain siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus dan siapa yang terbesar di antara mereka. Sehingga Tuhan Yesus perlu berbicara atau perlu mengoreksi, perlu mengajar kepada mereka tentang apa yang mereka pertengkarkan. Tuhan Yesus memberikan satu penggambaran tentang pemerintahan di dunia ini. Kalau pemerintahan di dunia ini, siapapun yang berkuasa itu akan disebut sebagai pelindung, firman Tuhan mengatakan. Sebagai pengayom masyarakat. Walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi penguasa-penguasa di dunia ini ingin menempatkan dirinya di posisi yang
terbesar, harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang kebalikan dari itu. Tuhan Yesus mengoreksi pemikiran mereka. Tuhan Yesus memberi penggambaran tentang kejadian sehari-hari, yaitu ketika mereka duduk makan. Firman Tuhan tadi mengatakan, siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Dan Tuhan Yesus memberi gambaran ini karena saat itu mereka bisa lebih mengerti antara yang duduk makan, yaitu pasti tuan rumah, yang berdiri melayani berarti para budak, para pelayan. Mereka tahu posisi itu, sehingga Tuhan Yesus memberikan penggambaran ini. Bukankah yang lebih besar itu yang duduk makan dibanding dengan yang berdiri melayani? Di sini kalian duduk makan, saya berdiri melayani. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat dalam kepada para murid. Bahwa jikalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi pelayan. Jikalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu hendaklah jadi yang terkecil. Jadi bukan mau dihormati seperti para pemimpin di dunia ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi langsung memberi contoh. Contoh dirinya sendiri yang adalah Tuhan, guru bagi mereka, tetapi Tuhan Yesus berdiri melayani mereka makan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka hidup di dalam dunia ini. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak sekedar mengajarkan tentang masa kini, tetapi Tuhan Yesus juga membawa mereka kepada masa yang akan datang, yaitu masa kekekalan. Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu yang sangat besar dibanding yang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka, ambisi yang seringkali timbul di hati setiap orang yang ada di dunia ini untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terkuasa, untuk menjadi yang tertinggi, tertampan, tercantik, dan yang lainnya itu akan membawa satu dampak yang tidak baik. Baik untuk diri sendiri, juga dampak kepada orang lain. Karena bisa jadi untuk mencapai yang itu, mereka itu menghalalkan segala cara. Ingin yang paling berkuasa, mereka menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Ingin yang tertampan atau tercantik, mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Tuhan Yesus memperhadapkan kepada mereka hal-hal yang bahaya ini, sehingga perhatian mereka Tuhan Yesus alihkan untuk tidak lagi fokus kepada yang terbesar ketika ada di dunia ini, tetapi kepada satu tujuan, yaitu kekekalan. Tuhan mengajarkan di kekekalan nanti, Tuhan mengatakan ayat yang ke-29, saya membacakan lagi. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Luar biasa. Para murid fokusnya ditarik sama Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada apa yang ada di dunia, tapi fokuslah apa yang ada di kekekalan nanti. Yaitu di dalam kekekalan, kata Tuhan Yesus, aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sekalian. Seperti Bapa menentukannya bagiku,
kata Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi di kekekalan, di kerajaanku nanti kamu akan duduk semeja, makan, minum bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus mengatakan, menekankan di kerajaanku. Artinya kalau kerajaan itu milik Tuhan Yesus, dialah raja. Raja itu mengajak para muridnya untuk duduk makan bersama-sama dengan dia. Berarti itu terbesar, tujuan yang sangat agung, fokus yang sangat besar yang harus mereka arahkan pandangan mereka ke sana. Tuhan Yesus tidak mau para murid berputar-putar kepada ambisi-ambisi, keinginan-keinginan seperti yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada mereka, kalau mereka nanti ada bersama-sama Tuhan Yesus, bukan karena capaian-capaian ketika di dunia, tetapi karena Tuhan sendiri yang telah memilih dan mengasihi mereka. Tuhan sendiri yang menentukan hak-hak di dalam kerajaan itu bagi mereka. Para murid dikoreksi keinginannya untuk menjadi terbesar ketika mereka ada di dunia ini. Karena apa? Apapun capaian di dunia ini, itu tidak akan membawa kekekalan. Apapun capaian dunia ini, tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita capai saat ini ketika kita ada di dalam dunia ini? Mungkin saat ini kita mencapai kedudukan yang tinggi. Maka Tuhan mengingatkan, biarlah itu bukan menjadi fokus utama di dalam hidup kita. Karena ada fokus yang lebih penting, yaitu kekekalan. Mungkin saat ini kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola satu usaha yang besar. Tuhan mengingatkan, jangan hanya fokus di situ. Capaian itu mungkin memberkati banyak orang dan memberkati kita. Tetapi ada fokus yang lebih penting, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apakah kita ada di posisi tinggi, menengah, atau bahkan di bawah, Tuhan Yesus tidak mau kita hanya fokus memperhatikan hal-hal ini. Tapi Tuhan mau kita memfokuskan perhatian kita kepada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama untuk mengoreksi hidup kita, melihat hati kita. Sudahkah fokus kita kepada kekekalan? Sudahkah kita belajar untuk melayani? Sudahkah kita belajar untuk rendah hati seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengingatkan para murid dan mengingatkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah kita boleh belajar membuka hati, membuka pikiran untuk mau terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ada masalah, ada kesulitan, ada kegagalan, tetapi Tuhan berjanji untuk terus menolong saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita bersama-sama belajar untuk meletakkan fokus hidup kita kepada kekekalan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bukan karena capaian-capaian kita Tuhan memberikan itu, tetapi karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak, Ibu, Saudara, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa kita. Dia bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali kedua kalinya bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Mari Bapak, Ibu, Saudara,
Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh terus memperlengkapi kita, boleh terus menyemangati kita untuk melangkah, mengarahkan fokus pandangan kita kepada kekekalan yang Tuhan sediakan. Di dunia ini kita boleh mencapai hal-hal yang mungkin berguna bagi kita, tapi biarlah itu bukan menjadi fokus utama dari hidup kita, tetapi capaian-capaian itu boleh kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh kita renungkan. Saya berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan terus menolong, memberi penjelasan-penjelasan yang lebih di dalam hati kita. Mari kita terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus menolong kami untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Mungkin ada kegagalan-kegagalan yang telah kami alami di hari-hari yang telah kami lewati. Tapi Tuhan, kami mau terus belajar dari setiap kegagalan untuk terus maju, melangkah bersama-sama dengan pimpinan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami menaikkan doa kami kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.